Amin saudara, dan kita sudah berada di bulan yang ke-12, itu artinya ini merupakan bulan yang terakhir. Dan kita memiliki tema yang terakhir di tahun 2023, di dalam tahun Alive in Character, yaitu faithful atau kesetiaan. Bicara mengenai kesetiaan, ini kita akan melihat keteladanan yang dilakukan oleh Tuhan. Tuhan itu adalah Tuhan yang setia, ya. Bahkan dari sejak semula Tuhan itu setia. Dan sampai selama-lamanya. Bagaimana kemudian kita bisa melihat track record daripada kesetiaan Tuhan. Ketika kita membaca bagian daripada cerita tokoh-tokoh di Alkitab. Bagaimana kesetiaan Tuhan kepada Abraham, kesetiaan Tuhan kepada Sarah. Ketika dia dijanjikan bahwa nanti yang disebut sebagai keturunan adalah yang berasal dari Sarah untuk Abraham. Dan dia menanti akan janji daripada itu, dan Tuhan adalah Tuhan yang setia. Hari ini kita bicara tentang kesetiaan karena sangat panjang kalau kita bicara kesetiaan Tuhan dari Kejadian sampai selama-lamanya. Maka seperti yang ada di screen ini, ya, ada dua gambar di sini yang nampak. Yang pertama adalah palungan, yang kedua adalah salib. Maka saya membatasi kesetiaan di dalam fokus dari Bethlehem sampai Golgota. Amin saudara. Dan mari saya akan mengajak setiap kita untuk membuka satu bagian firman Tuhan. Dari kitab Ulangan pasal 7 ayatnya yang ke-9a berkata seperti ini. Sebab itu haruslah kau ketahui bahwa Tuhan Allahmu, dialah Allah yang setia. Bagian ayat ini memberikan penegasan kepada kita untuk mengetahui sesuatu. Bahkan dikatakan harus mengetahui itu. Apa yang perlu untuk kita ketahui? Bahwa Tuhan kita itu adalah Tuhan yang setia. Ya, jadi boleh ngomong kiri kanan, katakan kamu harus tahu Tuhan itu setia. Dan kesetiaan Tuhan itu tidak berdasarkan kepada situasi. Zaman boleh berganti, masa demi masa boleh berubah. Kondisi keadaan daripada manusia mungkin bisa setia, bisa enggak. Tapi Tuhan itu adalah Tuhan yang setia. Surat Paulus kepada Timotius berkata seperti ini. 2 Timotius 2 ayat 13. Jika kita tidak setia. Jadi potensi daripada kita bisa menjadi orang yang setia. Juga bisa menjadi orang yang tidak setia. Tapi perhatikan dikatakan begini. Dia yaitu Tuhan tetap setia. Kenapa Tuhan itu tetap setia? Karena dia tidak dapat menyangkal dirinya. Apa artinya dengan karena dia tidak dapat menyangkal dirinya? Dirinya itu berarti adalah diri yang setia. DNA daripada Tuhan adalah setia. Bawaannya adalah setia. Itu sebabnya kesetiaan Tuhan gak bergantung kepada situasi. Gak bergantung kepada kita ini mau setia apa enggak. Dia Tuhan yang tetap setia. Amin saudara. Karena itu kita bersyukur sebab Tuhan kita adalah Tuhan yang setia kepada setiap kita. Nah perhatikan kata setia. Dari bahasa Inggrisnya adalah faithful. Dari akar kata faith. Ya, faith itu berkaitan dengan iman. Berkaitan dengan kepercayaan. Jadi kalau ada orang tua yang menamakan anaknya Faith, Faithly, Faithco, itu kaitannya dengan apa? Dengan iman, dengan kepercayaan saudara. Nah bahasa Ibraninya adalah emunah, artinya menopang, bertahan, atau mendukung. Dalam bahasa Yunaninya adalah pistos atau pistis, yakni dapat dipercaya atau dapat diandalkan. Perhatikan saudara bahwa kesetiaan Tuhan itu berkaitan dengan keteguhan. Berkaitan dengan stabilitas. Dan dapat dipercaya. Kalau seseorang itu mau setia, maka orang itu akan menjadi pribadi yang dapat dipercaya. Maka ada ayat yang berkata kalau engkau setia dengan perkara yang kecil, Tuhan akan mempercayakan kepadamu perkara yang lebih besar. Dasarnya apa? Dasar dari kepercayaan itu karena kesetiaan. Dan kesetiaan itu juga berkaitan erat dengan kebenaran. Dengan suatu kepastian. Atau kemantapan daripada seseorang. Kelanggengan. Dan dapat diandalkan.
Kesetiaan itu memancar dari tempat yang kokoh karena ketekunan. Kesetiaan tidak berubah, saudara. Kesetiaan itu tidak pernah goyah. Kesetiaan adalah landasan yang dapat dibangun dengan aman tanpa mempedulikan perubahan yang terjadi dalam segala masa. Orang itu terkadang, saudara, kesetiaan dia tergantung situasi, tergantung keadaan. Seorang suami ya bisa setia mungkin karena kondisi yang baik-baik. Tapi kalau kemudian terjadi perubahan, misalnya perubahan dari bentuk wajah, perubahan dari bentuk body dan lain sebagainya, itu bisa menggerus kesetiaan. Tapi perhatikan, saudara, kalau Tuhan itu tidak dipengaruhi oleh situasi seperti itu. Zaman boleh berubah, saudara. Kondisi teknologi boleh mengalami kemajuan. Tantangan demi tantangan, ujian demi ujian. Keadaan ekonomi mungkin bisa menjadi semakin sulit. Tapi kalau orang itu setia, dia adalah orang yang tak tergoyahkan, saudara. Amin, saudara. Nah, hari ini kita akan belajar dengan mengambil contoh daripada Tuhan itu sendiri yang adalah Tuhan yang setia. Dan saya membatasi sekali lagi dari skop dari Bethlehem sampai ke Golgota. Kesetiaan itu perlu untuk diuji melalui sebuah proses. Mari kita akan lihat Filipi 2 ayat 6 sampai 8. Dikatakan di ayat 6 seperti ini. Yang walaupun dalam rupa Allah, tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan. Ayat 7. Melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Ini adalah proses kelahiran, saudara, di ayat 7 ini. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati. Bahkan sampai mati di kayu salib. Kita boleh melihat di sini, saudara, ya, bahwa kesetiaan daripada Tuhan itu melalui sebuah proses. Sehingga kita dapat membuat sebuah kesimpulan bahwa Tuhan itu adalah Tuhan yang setia. Apa sih sebetulnya maksud kedatangan Tuhan? Kemudian dia mau mati, saudara. Itu sebetulnya adalah karena cinta kasihnya. Supaya kita mengalami dari satu anugerah kepada anugerah yang lain, saudara. Karena begitu besar kasihnya, maka dia mau untuk mengosongkan dirinya. Dan mengambil rupa menjadi sama dengan manusia, saudara. Kita ini kalau terlahirkan dari sebuah wujud yang dahulunya belum ada. Tapi berbeda dengan Tuhan Yesus, saudara. Dari sebuah kondisi yang setara dengan Bapa. Yang kemudian ayat berkata bahwa bumi tumpuan kaki, langit adalah taktanya. Jadi Tuhan itu adalah Tuhan yang maha dahsyat, luar biasa. Dalam suatu kemuliaan yang setara dengan Bapa. Dan kemudian mau mengambil rupa dengan manusia itu adalah sebuah proses ujian, saudara. Bagaimana Tuhan yang begitu besar dalam bahasa saya, saudara, tiba-tiba mau mengecil sedemikian rupa untuk masuk di dalam rahim Maria. Bukankah itu sebuah proses yang bukan proses yang biasa? Ujian apa? Ujian ketaatan, ujian kesetiaan. Mau setia Tuhan enggak? Untuk kemudian datang ke dunia tujuannya mencari dan menyelamatkan yang hilang. Bayangkan, bukan tujuan buat dirinya sendiri, saudara, tapi mencari dan menyelamatkan yang hilang. Dan dia harus mengikuti suatu hal yang alamiah bagi seorang wanita yang mengandung, saudara. Yaitu 9 bulan 10 hari. Bisa enggak Tuhan keluar tiba-tiba, ya udah di dalam ini kayaknya sesak ini. Aku mau keluar dalam suatu jangka waktu 5 bulan. Ya bisa, saudara. Dia Tuhan yang maha besar. Tapi itu tidak dilakukan. Kenapa? Setia secara proses alamiah. Sebab kalau kemudian lahir 5 bulan jadi prematur, saudara. Jadi harus menunggu. Untuk apa? Menunggu selama 9 bulan 10 hari. Karena ini prosesnya alamiah tanpa operasi. Mari kita boleh melihat, saudara, ya, bahwa dari mulai setara, ya, di screen tadi, ya, mulai dari setara dengan Bapa, saudara, ya, dia mau mengosongkan dirinya, membuat dirinya tanpa reputasi, turun, saudara, dari derajat yang sama dengan Bapa, turun, dan kemudian bukan hanya itu, mengalami penolakan, ya, dan perencanaan pembunuhan dari Herodes sampai kemudian menyingkir ke Mesir. Dalam semua proses itu Tuhan itu tetap setia, saudara. Mari kita lihat di dalam beberapa bagian. Ditolak oleh pemilik penginapan sehingga lahir di kandang, saudara.
Anda bisa membayangkan lahir seorang raja di atas segala raja, kemudian lahirnya di kandang. Dan kemudian saat lahir begitu keluar, dan langsung ditaruh di palungan. Palungan itu apa? Tempat makan daripada hewan, saudara. Nah kita bisa lihatlah sekeliling kita, semiskin-miskinnya manusia. Di dalam suatu kekurangan apapun itu, saya belum pernah membaca, menyaksikan, mendengar ada seorang wanita yang ketika melahirkan kemudian anaknya ditaruh di sebuah palungan, di tempat makanan hewan. Gak ada. Kalau kemudian tidak diinginkan sekalipun, mungkin lahir setelah itu dibuang, itu cerita lain, saudara. Kalau kemudian anak itu tidak dicintai atau karena suatu insiden, saudara. Tapi perhatikan, raja di atas segala raja tidak lahir di istana, tapi lahirnya di kandang yang hina. Dan ia melahirkan seorang anak laki-laki, anaknya yang sulung. Lalu dibungkusnya dengan lampin dan dibaringkannya dalam palungan. Perhatikan, karena tidak ada tempat bagi mereka di rumah penginapan. Saat ketika pemerintahan saat itu memberikan suatu sensus. Sensus itu maka setiap keluarga demi keluarga harus kembali ke induk daripada keluarga. Nah, Yusuf dari keturunan Daud, maka dia perlu untuk melakukan perjalanan dari utara ke selatan dalam posisi Maria yang hamil tua. Itu bukan perjalanan yang mudah, tapi ditempuh. Dan itu untuk menggenapi apa yang disampaikan, bahwa Bethlehem Efrata yang terkecil di antara kaum Yehuda, maka daripadamu akan bangkit seorang yang akan memerintah. Ya, jadi kita bisa melihat bahwa momen pada saat Natal itu juga memiliki makna untuk kembali ke lingkungan keluarga. Maka kalau kemudian orang-orang di perantauan ya terkadang rindu pulang kampung, sebetulnya ada inspirasi juga dari apa yang dilakukan oleh Yusuf dan Maria. Di mana mereka dari utara kemudian berkumpul di dalam suatu kumpulan di Bethlehem. Tapi yang uniknya di sini justru tidak ada keluarga yang menyambut. Bahkan pemilik penginapan juga menolak. Karena mungkin kondisi keadaannya sudah penuh semuanya. Dan akhirnya membuat kelahiran daripada Yesus Kristus terjadi sebagai raja di atas segala raja. Tapi terjadi di dalam palungan. Setelah itu saudara ya, menyingkir ke Mesir. Karena akan direncanakan Herodes untuk dibunuh. Setelah lahir saudara ya, dalam kira-kira usia 2 tahun, berdasarkan kepada tindakan yang dilakukan Herodes setelah itu adalah membunuh semua anak di bawah usia 2 tahun. Di dalam Matius 2 ayat 12-13 dikatakan begini, dan karena diperingatkan dalam mimpi supaya jangan kembali kepada Herodes, maka pulanglah mereka ke negerinya melalui jalan lain. Setelah orang-orang Majus itu berangkat, nampaklah malaikat Tuhan kepada Yusuf dalam mimpi dan berkata, bangunlah, ambillah anak itu serta ibunya, larilah ke Mesir dan tinggallah di sana sampai aku berfirman kepadamu, karena Herodes akan mencari anak itu untuk membunuh dia. Ini suatu proses ujian kesetiaan buat Tuhan sendiri dan juga bagi Yusuf dan Maria. Dan mereka melakukan itu saudara ya. Sampai ketika Herodes itu mati, maka kemudian Tuhan menyampaikan lagi pesannya untuk kembali ke Israel. Itu bagian daripada kelahiran. Kita lihat di dalam penyalipan dan kematian daripada Tuhan. Seperti apa kesetiaan daripada Tuhan. Dia dikhianati, dia disangkali. Dia diolok-olok, dihina, diludahi, ditinggalkan oleh Bapa. Tetapi dia adalah Tuhan yang setia di dalam semua proses itu. Dia dikhianati oleh siapa? Oleh orang yang disebut sebagai sahabat karibnya sendiri. Di dalam Mazmur 41 ayat 9 atau ayat 10 dikatakan seperti ini. Bahkan sahabat karibku yang kupercayai, yang makan rotiku, telah mengangkat tumitnya terhadap aku. Di dalam Markus 14 ayat 10, lalu pergilah Yudas Iskariot, salah seorang dari ke-12 murid itu, kepada imam-imam kepala dengan maksud untuk menyerahkan Yesus kepada mereka. Dikhianati, kemudian disangkali saudara.
Di dalam Markus 14 ayat 30. Lalu kata Yesus kepadanya, aku berkata kepadamu, sesungguhnya pada hari ini, malam ini juga sebelum ayam berkokok 2 kali, engkau telah menyangkal aku 3 kali. Jadi disangkali oleh Petrus. Bahkan pada bagian terakhirnya dia menyangkal dengan mengutuk dirinya sendiri. Sungguh aku tidak kenal orang itu. Kemudian setelah itu dia diolok-olok, dia diludahi, dipukul dan disalibkan. Matius 27 ayat 29 sampai 31 berkata seperti ini. Mereka menganyam sebuah mahkota duri dan menaruhnya di atas kepalanya, lalu memberikan dia sebatang bulu di tangan kanannya. Kemudian mereka berlutut di hadapannya dan mengolok-olokkan dia, katanya, salam, hai Raja orang Yahudi. Mereka meludahinya dan mengambil bulu itu dan memukulkannya ke kepalanya. Sesudah mengolok-olokkan dia, mereka menanggalkan jubah itu dan daripadanya dan mengenakan pula pakaiannya kepadanya. Kemudian mereka membawa dia keluar untuk disalibkan. Pernah saya menyaksikan, saudara, arak-arakan suatu demo atau pertunjukan tentang prosesi penyalipan Tuhan, saudara. Yang berperan, yang siksakan yang berperan sebagai Tuhan Yesus, saudara. Karena ya kalau yang jadi tentara kan enak sekali, saudara ya. Dengan cambuk kemudian mulai dicambuk, saudara. Nah, dari banyak yang seperti itu, ya ada saja orang yang mungkin bisa tahan terhadap setiap bentuk pukulan demi pukulan, cambukan demi cambukan. Tapi saya beberapa kali menyaksikan, saudara, ada orang yang mungkin karena kesakitan tiba-tiba dia bisa lepas, saudara, salib yang lagi dia pegang begitu dan kemudian membalasnya, saudara. Nah, kalau Tuhan melakukan yang seperti itu, apa yang akan terjadi, saudara? Habis semua tentara Romawi. Tapi dia mau menjalani setia. Kenapa? Karena dia lihat saya dan saudara. Sebab kalau tidak ada jalan salib, tidak ada Golgota, maka penebusan terhadap kita tidak akan pernah terjadi. Dia mau untuk melakukan itu karena kasihnya yang begitu besar. Sehingga menanggung semua penderitaan, saudara. Dan yang paling memiriskan sekali, ya, paling memilukan adalah ditinggalkan oleh Bapa. Di dalam Markus 15 ayat 34 dikatakan, dan pada jam 3 berserulah Yesus dengan suara nyaring, Eloi, Eloi lama sabachthani, yang berarti Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Jadi semua proses ini dilakukan oleh Tuhan dengan penuh kesetiaan sampai ke titik dia ditinggalkan oleh Bapa. Sampai selesai. Ketika dia mengucapkan sudah selesai, tetelestai. Artinya karya penebusan daripada Yesus itu sudah tuntas. Semua hutang dosa daripada manusia telah ditimpakan kepadanya dengan memakukan Yesus di Kalvari. Dan semuanya lunas dibayar. Oleh karena itu ketika kita merayakan saat Natal, saudara. Natal itu merupakan suatu rangkaian yang tidak terpisahkan, saudara. Dengan kematiannya, dengan kebangkitannya, dengan kenaikannya, dan bahkan dengan kedatangan Tuhan yang kedua kali. Jadi kita boleh bersyukur di bulan Desember, saudara. Tapi di satu sisi kita harus merenungkan bahwa dia datang itu sebagai suatu tahap awal, saudara. Dia mau lahir itu tahap awal. Karena dia mau lakukan itu untuk menyelamatkan setiap kita oleh karena pelanggaran. Dan semua dosa tidak dapat dibayar dengan bahkan korban daripada hewan. Kecuali melalui darah daripada Yesus Kristus yang lebih, saudara, daripada darah persembahan hewan, saudara. Nah itu sebabnya kita harus melihat, saudara, makna daripada Natal itu tidak bisa lepas. Kita harus melihat itu secara keseluruhan. Karya penyelamatan dari Tuhan mulai dari kedatangannya, kemudian kematiannya, kebangkitannya. Karena kematiannya nembus kita. Kalau Tuhan itu enggak bangkit, sia-sia iman kita. Toh dia mati sama seperti yang lain, enggak bangkit-bangkit. Tapi kita bersyukur Tuhan kita adalah Tuhan yang bangkit. Dan kemudian menyatakan dirinya selama 40 hari bahwa dia hidup. Dan yang menguatkan itu adalah kesaksian Thomas. Aku sekali-kali enggak akan percaya kalau aku tidak mencucukkan tanganku pada bekas lubang yang ada di lambungnya. Dan kemudian
Thomas ketemu dengan Tuhan. Dan Tuhan berkata, Thomas ya, datanglah dan cucukkanlah jari pada bagian lambung. Dan percaya. Dan kemudian Tuhan berkata, berbahagialah mereka yang sekalipun tidak melihat dan menyaksikan, namun percaya. Siapa itu? Setiap kita. Maka kita perlu untuk berbahagia. Nah kemudian setelah itu adalah kenaikannya. Kenaikannya itu penting, saudara. Kenapa? Karena untuk beberapa hal. Pertama, supaya menyediakan tempat buat setiap kita. Supaya yang kedua, ini yang sangat penting, Roh Kudusnya akan datang. Sebab kalau dia tidak pergi, Roh Kudusnya tidak akan datang. Jadi setiap kita ketika Tuhan pergi, kita bersyukur karena penolong. Seorang penolong yang lain yang akan datang dan akan menyertai kita sampai selama-lamanya. Dan kedatangannya penting buat setiap kita. Kalau kemudian hari baik, hari kematian, kalau kita belum dipanggil pulang oleh Tuhan saat kedatangannya, maka kemudian kita akan terangkat. Dan ada satu pertemuan di udara, di mana kemudian akan terjadi perkawinan anak domba dengan mempelai wanitanya, yaitu saya dan saudara sebagai gereja. Jadi kita harus bisa melihat rangkaian ini nggak bisa terpisahkan satu dengan yang lain. Karena itu ya kebanyakan daripada setiap orang Kristen lebih memfokuskan, memprioritaskan kepada Natal. Dan banyak yang dilakukan yang sebetulnya tidak ada kaitannya dengan hal yang spiritual, saudara. Dengan hal-hal yang rohani. Padahal sebetulnya tidak perlu dengan sambutan yang meriah dengan segala hal yang jasmani lahiriah. Amin, saudara. Yang paling utama adalah bagaimana hati kita menjadi palungan, tempat untuk Kristus lahir buat setiap kita. Amin. Dan ini yang dilakukan oleh Tuhan supaya kita semua bisa mengalami anugerahnya. Satu tokoh yang menjadi pahlawan nasional, ini tokoh dari Minahasa. Secara khusus dari etnis Bantik, saudara. Robert Walter Mongisidi. Dia ini mengadakan perlawanan tapi di Sulawesi Selatan, di kota Makassar. Dan itu sangat menyusahkan buat penjajah Belanda. Dia tidak mau tunduk, dia tidak mau kerjasama. Kemudian dia ditangkap, tapi bisa lepas. 10 hari dia bisa tertangkap kembali. Dan kemudian dia dijatuhi hukuman mati. Dijatuhi hukuman mati. Dengan tidak gentar, saudara. Dengan tidak gentar. Menghadapi regu tembak, saudara. Dia pegang Alkitab. Dan kemudian di dalamnya terselip sebuah kertas. Tulisannya, setia hingga akhir dalam keyakinan. Nah ini luar biasa, saudara. Dan mungkin ini adalah inspirasi daripada apa yang dilakukan oleh Tuhan. Maka seperti Robert Walter Mongisidi yang setia sampai akhir dalam keyakinan. Mari setiap kita juga boleh menjadi orang-orang yang setia. Amin, saudara. Nah apa yang perlu untuk kita lakukan? Kalau kemudian kita melihat teladan Tuhan yang mengalami suatu perjalanan dari setara dengan Bapa, membuat dirinya tanpa reputasi, menjadi sama dengan manusia dan dalam keadaan sebagai manusia, telah menyerahkan hidupnya mati dan mati di kayu salib. Apa yang perlu untuk kita lakukan? Di dalam ayatnya yang kelima, ya, jadi mundur ke belakang dari Filipi pasal 2 tadi, saudara. Dari Filipi pasal 2. Pasal 2 ayatnya yang kelima dikatakan seperti ini. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Baru kemudian kelanjutannya yang peristiwa tadi, saudara. Mengambil rupa, mengosongkan dirinya. Jadi setiap kita penting untuk di dalam hidup kita menaruh di dalam pikiran dan di dalam emosi kita seperti yang terdapat dalam Kristus Yesus. Yang mau merendahkan diri, yang mau setia, bahkan mau untuk berkorban demi untuk orang lain. Itu yang Tuhan tuntut di dalam hidup kita. Kemudian kita melihat juga, saudara, Amsal 19 ayat 22 berkata seperti ini, sifat yang diinginkan pada seseorang ialah kesetiaan. Nah ini Tuhan menulis, saudara, melalui Salomo bahwa sifat yang diinginkan pada seseorang itu ialah kesetiaan. Maka kalau kemudian kita ini memiliki sifat setia, bukankah itu sesuatu hal yang luar biasa?
Kalau seorang istri tanpa dipengaruhi oleh kondisi keadaan, ekonomi dan lain sebagainya tetap setia kepada suaminya tanpa dipengaruhi oleh perubahan-perubahan di dalam fisik daripada istrinya dan kondisi yang berubah dari zaman ke zaman, masa ke masa, waktu ke waktu tetap setia. Bukankah sesuatu yang luar biasa, bukan, saudara? Amin, saudara. Nah, mari kita kalau kemudian sifat yang diinginkan pada seseorang itu adalah kesetiaannya, mari kita menjadi pribadi yang setia, saudara. Setia kepada Tuhan, setia beribadah kepadanya, setia kepada pasangan hidup kita, saudara. Setia di dalam hal memberi, saudara. Dan setia di dalam segala hal. Amin, saudara. Ini yang dituntut. Karena kita boleh melihat, saudara. Kita boleh melihat bahwa setelah Tuhan mengalami semua itu. Di dalam ayat 9 sampai 11 ya. Balik ke beberapa slide di atasnya ya. Di dalam ayat 9 sampai 11. Setelah mengalami sebuah proses. Kita bisa melihat sesuatu hal yang luar biasa. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan Yesus. Ya, meninggikan dia. Dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama. Supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit. Dan yang ada di atas bumi. Dan yang ada di bawah bumi. Dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa. Orang yang setia selalu akan mendapat reward. Selalu akan mendapat sebuah penghargaan. Seperti Tuhan yang setia. Diberikan kepadanya nama di atas segala nama. Dan semua lutut bertelut. Semua lidah akan mengaku. Bahkan bukan hanya di antara orang Kristen, saudara. Dalam kepercayaan yang lain akan datang, saudara. Seseorang, itulah Yesus, saudara, dalam kemuliaan. Orang yang setia akan mendapat reward. Mereka yang setia ketika diberikan talenta, yang 1, 2, dan 5, yang 2 mengerjakannya, mereka setia. Yang 5 mengerjakannya juga setia, yang 1 enggak. Tapi kepada 2 yang 5 dikatakan masuklah dalam kebahagiaan bersama dengan Tuhan. Selalu akan mendapat reward, saudara, orang yang setia. Maka karena itu jadilah pribadi yang setia. Katakan kiri kanan, jadilah pribadi yang setia. Jadi istri yang setia, suami yang setia. Setia ini bukan setiap tempat ada, saudara. Dulunya ada orang kalau pacaran, wow harus setia, saudara. Artinya apa? Setiap tempat ada, bukan itu, saudara. Itu ngawur. Saya ingin menutup dengan sebuah kisah. Seorang yang sudah berusia lumayan, saudara ya. Sudah agak sedikit tua. Kemudian dia tersesat di padang gurun. Dan mengalami suatu kondisi kehausan. Dia sangat butuh sekali air. Dan kemudian di dalam satu perjalanannya yang membuat dia sudah kepayahan. Tiba-tiba menemukan sebuah gubuk, saudara. Gubuk itu sudah reot tanpa ada atapnya. Tapi cukup sebetulnya untuk dia berada di sampingnya sambil rehat dan bisa terhindar dari panas matahari dan kondisi daripada padang gurun yang sangat tinggi suhunya. Dan kemudian begitu dia sambil duduk, dia melepas pandangan. Kira-kira dari tempat itu dengan jarak sekitar 5 meter, dia melihat sebuah pompa tua, saudara ya, yang sudah agak ada karatnya, saudara ya. Dan kemudian karena kepingin sekali untuk minum, dia akhirnya berjalan ke arah pompa tersebut. Nah ini pompa manual, tidak pakai mesin, tidak ada listriknya di padang gurun. Jadi pompa manual. Kemudian dia mulai tarik tuasnya, ya, ditarik sekali, berbunyi, saudara. Ditarik sekali, nggak ada yang keluar. Ditarik 2 kali, nggak ada yang keluar. Ditarik 3 kali, juga sama. Sampai kemudian dicoba beberapa kali, nggak ada air yang keluar, saudara. Dan kemudian dengan sangat kecewa dia balik kembali ke gubuk tersebut. Tapi kemudian di sana tiba-tiba ada suatu candy yang sudah tertutup dengan debu. Dan dia kemudian bersihkan, saudara. Dia bersihkan. Dan di situ ada satu pesan bahwa candy itu berisi penuh air dan itu dapat digunakan sebagai air pancingan pada pompa air, saudara ya. Dan kemudian dia buka, di bagian bawahnya ada NB-nya, ada pesan tambahan.
Setelah mendapat air, isi kembali untuk pengelana berikutnya. Itu pesannya. Jadi ada pesan utama, kemudian ada NB-nya, saudara. Dan kemudian dia akhirnya dalam kondisi haus diperhadapkan kepada dua pilihan. Mempercayai tulisan ini, siapa yang buat? Perlu dipercaya enggak untuk tulisan ini? Untuk kemudian akhirnya membuang air, kalau keluar ya puji Tuhan. Kalau enggak keluar berarti dibuang sia-sia. Jadi pergumulannya mau mempercayai tulisan apa enggak, saudara? Mempercayai enggak? Apa perlu dalam kondisi yang haus? Mendingan saya minum, saudara. Sekalipun mungkin tidak akan memuaskan dia. Karena ya setelah itu dia bisa haus kembali. Di dalam sebuah situasi seperti itu, dia lagi menimbang-nimbang baik buruknya. Kalau junior ditempatkan di posisi itu, mau nuang airnya atau mau meminumnya? Kira-kira pilihannya apa? Minum. Yang mau minum. Boleh angkat tangan yang mau minum. Ini tidak untuk menjebak, saudara. Yang mau menuangnya dipompa, boleh angkat tangan. Oh ya, ada 1, 2, ada lumayan banyak. Oke, yang mau menuang, yang tidak punya tangan. Nah, di dalam situasi yang dilematis buat dia, saudara, dia membuat sebuah keputusan mengambil candy itu dan kemudian menuangnya di dalam pompa itu. Kemudian dia tarik begini, nggak ada yang keluar, saudara. Itu tarikan pertama. Tarikan kedua ada tetesan kecil. Kemudian begitu tarikan ketiga ada air yang sedikit lebih banyak. Tarikan keempat dan seterusnya. Tiba-tiba air yang melimpah. Dan kemudian dia bisa memenuhi dan kemudian minum dengan puasnya. Sekali, 2 kali. Dan kemudian dia ingat NB tadi, saudara. Pesan di bagian bawahnya. Isilah kendi ini untuk pengelana berikutnya. Nah, kemudian saudara, karena dia dibawa kepada sebuah situasi antara percaya dan tidak. Di pesan itu dia menambah tambahan pesannya. Yaitu percayalah, saudara ya. Percayalah. Jadi udah, kalau ingin mendapatkan air yang lebih, harus ini di candy ini, air ini sebagai air pancingan diisi ke dalam pompa tersebut dan dia tambahkan di bawahnya percayalah. Nah, hari ini saudara, saya mau katakan saudara, setiap pesan ini tentang kesetiaan ini kita perlu untuk apa, saudara? Percaya. Tuhan adalah Tuhan yang setia. DNA-nya dia, habitnya dia, bawaannya dia adalah setia. Dan kesetiaan Tuhan tidak dipengaruhi oleh situasi yang ada di sekeliling. Nah, kita juga diminta untuk apa? Melakukan hal yang sama. Menjadi pribadi yang setia dalam segala hal. Sebagai istri menjadi istri yang setia. Sebagai suami, suami yang setia. Sebagai jemaat, jemaat yang setia, saudara. Amin, saudara. Karena kesetiaan itu adalah sifat yang diinginkan, saudara. Puji nama Tuhan. Tuhan memberkati kita semua. Mari persiapkan kita untuk bersama-sama masuk dalam perjamuan kudus.